Pada tanggal 30 Agustus 2024, Fatman Scoop sedang tampil di panggung di Hamden, Connecticut, ketika tragedi terjadi. Di tengah-tengah penampilannya yang penuh energi, dia tiba-tiba pingsan, meninggalkan penggemar dan kru dalam kejutan. Peskawai dan Saint Hours Creatoni Prim profesional medis, yang tegengkan ke army sakit terdekat. Seniman yang dicintai itu tidak dapat bertahan. Dia bukan yang pertama. Banyak penghibur, terutama musisi, yang telah mengalami hal ini saat pertunjukan langsung di atas panggung. Big Pokey, PVA yang aslinya adalah Milton Powell, adalah seorang rapper legendaris dari Houston, Texas, dan salah satu anggota pendiri Screwed Up Click. Jika kamu pernah mendengar gaya hip-hop Chopped and Screwed, Big Pokey adalah salah satu pemain kunci di balik itu. Dia memulai karirnya pada tahun 90-an bekerja sama dengan DJ Screw. Dan dia benar-benar membuat namanya dikenal dengan album tahun 1999, Hardest Spit in the Litter. Freestyle-nya di 27th of June, dan fitur di Sittin' Sideways dari Paul Wall, masih ikonik di dunia rap. En sama asosiasionan suitkan suara berbunomblodai. Saya penampilan langsung di Beaumont, Texas, Big Pokey tiba-tiba pingsan. Jadi Screw'tan dibawa ke rumah sakit. Dan sayangnya, ironia dunia Norado malam itu di usia 48 tahun. Berthursi di autopsi, ia mengalami serangan jantung, ia reseleksiin yang mendasari seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas yang berkontribusi pada kematiannya yang mendadak. Big Pokey bukan hanya seorang rapper. Dia adalah tonggak budaya hip-hop Houston, dan pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Para penggemar dan sesama artis terus menghormati warisannya, menjaga musiknya tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Sergio Deney. Pada 11 Maret tahun 2019, selama konser di San Miguel de Tucumán, penyanyi penulis lagu Sergio Deney mengalami kecelakaan yang menghancurkan. Saat tampil, ia terjatuh dari panggung, setinggi sekitar 3 meter, dan mendarat di lubang orkestra. Itu mendiawai sadar Yusur dengan cedera kepala yang parah dan bahu patah. Dennis segera dibawa ke rumah sakit terdekat, di mana dokter membuatnya koma yang diinduksi karena cedera yang parah. Meskipun perawatan medis terus berlangsung, dia tidak pernah sadar kembali. Sergio Deney pesingkir dunia Indonesia tanggal 15 Mei 2020, meninggalkan warisan yang dihargai oleh penggemar musik Latin. Talal Maddah. Lavas Maddah yang penikes sudah dikenal sebagai suara bumi, adalah seorang penyanyi dan komposer ternama dari Arab Saudi yang karirnya berlangsung lebih dari 4 dekade. Era rangka Resuras Agustus tahun 2000, era Wajib Plage Teron, Maddah sedang nampil secara langsung di panggung Al-Muftahan di Abha, Arab Saudi. Selama konser yang disiarkan langsung di televisi nasional Saudi, ia pingsan di atas panggung tak lama setelah memulai salah satu lagu terkenalnya. Meski mendapat perhatian medis segera, ia meninggal karena serangan jantung. Mapai karakteristik Maddah menulis kehilangan simpan dalam bagi komunitas musik dan para penggemarnya. Kantor berita Saudi menegaskan kematiannya dan menghormati kontribusinya yang signifikan terhadap musik Arab. Kemerawaksawannya Syrian di Jeddah, dan di di Mekah. Setelah kewajibnya sekumsa musik Maddah terus bergaung dengan penonton, memperkuat warisannya sebagai tokoh penting dalam musik Saudi dan Timur Tengah. Giuseppe Pino Mango. Giuseppe Pino Mango, seorang penyanyi penulis lagu Italia yang terkenal, meninggal pada tanggal 8 Desember 2014 pada usia 60 tahun. Kelahiran di Policoro, Italia selain, dia sering sebuah lagu non terkenal saja, Oro. Kedis-kedis curi dia mion senanasya, meminta maaf kepada penonton dengan mengatakan, "Maafkan saya," dan kemudian jatuh di panggung. Dia segera dibawa ke rumah sakit, tetapi sayangnya tidak bertahan dari serangan jantung tersebut. Tragisnya Suiskan Quarchon, kakak laki-lakinya, Giovanni Mango, berusia 75 tahun, mengalami serangan jantung selama peringatan Pino dan juga meninggal dunia. Pino Mango dikenal karena perpaduan uniknya antara musik pop, rock, folk, dan world, dan ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di musik Italia. Docentes verdekten verwaardiging en ster, pens de komunitas musik, penggemarnya di seluruh dunia. Anton de Burr. Anton de Burr, setelah seorang pianis gospel yang disay. Dia sini karena bakat dan energinya yang luar biasa. Pada tanggal 22 Februari 2006, selama Gator Gospel Cruise di atas kapal MS Rotterdam, Anthony tiba-tiba jatuh dan meninggal pada usia 44 tahun. Dan salah satu roda alat bantu jalan itu tersangkut pada pemanas lantai yang ada di rumah kami di Tennessee. Jadi Training semula mikir legenda gospel Bill dan Gloria Gaither, Sergei Penrod, tiga sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Seningain tunjuan, para penggemar menyadari ada sesuatu yang salah. Anthony tiba-tiba berhenti bergerak dan tangannya terkepal di atas keyboard. Itu adalah momen yang mengejutkan.
Rekan Edward Serwasenundas keras membantunya. Membawanya ke belakang panggung sementara tim tanggap darurat kapal segera bertindak, melakukan CPR selama 45 menit yang menyiksa. Imporangnya fama ispirakan berwas tinggal sebeli. Just tinggal lebih serangan jantung besar. Brady Vidalfing forever Gandhi dat wanita borgen siya duka mendalam di dunia musik gospel. Anthony Borger Forrest siya wadang boring musisi. Kaya Edlevis tonggak terun genre tersebut, David Borg kami jen dongar inspirasi kami si Borner Farm melalui musiknya. Kewangan ini masih sangat dirasakan oleh semua yang mengagumi bakat dan semangatnya. Spade Cooley. Spade Cooley veteran mispoints dengan traya the Western Swing. Siya adalah seorang musisi, dia redominasi dunia musik country pada tahun 1940-an dan 50-an. Siya berupaya membawa perubahan gelap dan tragis, dan kisahnya berakhir dengan cara yang hampir surreal. The single 20 karya November 1969, Cooley keluar untuk cuti 72 jam dari penjara, di mana dia menjalani hukuman karena mengakhiri hidup istrinya. Theophila cuti sebentar untuk tampil dalam konser amal di Oakland, California, yang dimaksudkan untuk menunjukkan karakter dirinya yang telah berubah. Sosialis tepi Farpon, Spade sebagai relasi sembek, Forget bercanda when sebelum berkarir setelah dibebaskan. Tunas de Claude setelah menyelesaikan penampilannya dan menerima tepuk tangan meriah, dia pingsan di belakang panggung. Itu serangan jantung, dan meskipun upaya untuk menyelamatkannya dilakukan, ia meninggal hampir seketika. Permanent soaring phrasing Hirpores for Provis time were akhir tepat setelah momen tepuk tangan masih terasa sebagai salah satu penutupan paling dramatis dari kehidupan yang kontroversial. Pero keren reka. Pada Firmas Desember Kitchen 2020, seri pertunjukan langsung di Feira de Santana Bahia, perotra Henke Wurata mapos sila sa Vicer Tão Lindo. Tuswari iturkigamin deles kay sa oristos feaporing, testiretire pingsan di panggung. Henrique jatuh ke belakang dan langsung kehilangan kesadaran. Petugas medis darurat dipanggil ke lokasi, dan dia segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Busur operasi medis, yurinya dan video rolls teklamai setelah TB. Penelbas Wrighton ditentukan sebagai serangan jantung masif. Momen mengejutkan tersebut terjadi di depan mata penonton, meninggalkan penggemar dan sesama penampil dalam ketidakpercayaan. Ensure ang curator tikawan fras perdinoar, sa komunitar musik gospel berduka. Pawarvingan syedsurnya yang penuh perasaan dan iman yang mendalam. Kepergian Pedro Henrique menandai kehilangan besar bagi musik gospel Brasil, dan warisannya terus menginspirasi. Layar jatuh pada penari. Hadilango daw na fludewan ang syuriteng syuri wuchornom lusus. Sebuah insiden mengerikan terjadi selama konser oleh boy band yang sangat populer, Mirror, di Hong Kong. Saat tampil di Hong Kong Coliseum, layar video raksasa yang digantung di atas panggung tiba-tiba terlepas dan jatuh, mengenai satu penari secara langsung sebelum menimpa yang lain. Rickson mengeluarkan Mercero Turbantion di depan ribuan penggemar yang ketakutan. Churchy rekaman kecelakaan tersebut cepat beredar online. Konser Chorewe Muarean Chuen, and manager Ben Svekert Nonef Haroven, berstudiat untuk keluar arena dengan tenang. Cuduk penari pria dirawat di rumah sakit karena inurisan. Personal lokal, Hadorg menderita cedera leher yang serius dan ditempatkan di unit perawatan intensif. Sementara yang lainnya dalam kondisi stabil. Beberapa penggemar perempuan juga dirawat karena syok. Identitas penari yang terluka tidak diungkapkan. Pemerintah Hong Kong merespons dengan cepat, menangguhkan sisa konser seri Mirror sampai inspeksi keselamatan menyeluruh dapat dilakukan di tempat lain. Chef Eksekutif Hong Kong John Lee dekatkan Risikosen ada insiden tersebut. Vercampaikan simpati kerising terluka, dan menyerukan investigasi menyeluruh terhadap tragedi tersebut. Nelson Eddy. Pada tanggal 5 Maret 1967, penghibur ikonik Nelson Eddy mengalami insiden tragis saat tampil di Hotel Sanssouci di Miami Beach, Florida. Carlotta Ferrer parents pernyanyian lagu Dardanella, sisrawa di atas panggung karena pendarahan otak. Rekan duet lamanya, Gail Sherwood, dan pengiringnya, Ted Paxson, bergegas membantunya, tapi situasinya kritis. Eddy swaring sepada medis Mount Sinai, cuna iyo meningso pada dini hari tanggal 6 Maret. Tahun 1967, pada usia 65 tahun. Eddy sebagai orang yang opera, dan Fresi Paramore yang mengesanan dalam musikal klasik, meninggalkan warisan yang dihargai oleh penggemar di seluruh dunia. Dia dimakamkan di Hollywood Forever Cemetery, di antara ibunya dan janda yang ditinggalkannya selama 20 tahun. Bruce Hampton. Ada fingered Federation was tribute to by ni Colonel. Bruce Hampton merayakan ulang tahunnya yang ke-70 dengan konser penghormatan bintang di Fox Theater di Atlanta, Georgia, yang dijuluki Hampton 70, A Celebration of Colivat, Bruce Hampton.
Ang Chiron facet to poor Romanes sa dirt known and musisi ang Waharis. Turns a king got a widespread panic. Fish, Tedeschi Trucks Band, dan Ram. Bersama dengan artis-artis menonjol lainnya. Dan bahkan seorang anak jenius gitar berusia 13 tahun, Brandon Niederauer. Hasil dari acara tersebut diarahkan ke Fox Theatre Institute dan amal yang berfokus pada musisi mencerminkan komitmen seumur hidup Hampton untuk mendukung seni. Terhina Salve Pern juga encore. Hampton roboh di panggung saat Niederauer sedang memainkan solo pada lagu Turn On Your Love Light. Dijelaskan setengah panggungnya yang eksentrik sekali yang awalnya sebenarnya bahwa jatuhnya itu adalah bagian dari lelucon yang dipentaskan. Karena Hampton memiliki sejarah mengadakan lelucon semacam itu selama pertunjukan. Dia terbaring diam dengan wajah menghadap ke bawah dan lengannya menjulur di atas monitor sementara band terus bermain, tidak menyadari keseriusan situasi tersebut. Dit 2015, Hampton nawagaw gerbonan siya and died siya kinaray sakit Universitas Emory Midtown di Atlanta. Yang mana dia dinyatakan meninggal karena serangan jantung mendadak. Demikian ada berada kinaray sa careers yang Battle Pyramid Bear Piering, meninggalkan dampak yang tak terhapuskan pada dunia musik dan warisan kreativitas, humor, serta bimbingan. Sib Hashian. Hedarang Kurus Tlotu Ikarit Now 2017, Sib Hashian, yang paling dikenal sebagai drummer untuk band rock ikonik Boston, meninggal tragis pada usia 67 tahun. Essential tema working the Wamo Pacer, Independence of the Seas, so renegated theme Legends of Rock. Pesiar. Selama penampilannya, dia tiba-tiba ambruk di panggung, mengalami serangan jantung yang fatal. Anaria Sokerawan untuk menghidupkannya kembali. Desradi Hashian tak kedai diselamatkan. Keberkahannya mengejutkan para penggemar dan komunitas musik, menandai akhir dari karier yang termasuk permainan drumnya yang kuat pada lagu-lagu legendaris Boston, seperti More Than a Feeling dan Peace of Mind. Warisan Hashian sebagai drummer rock tetap hidup, dirayakan oleh penggemar dan sesama musisi. Pada tahun November tahun 2008, Zenziel Miriam Makeba, yang akrab dikenal sebagai Mama Afrika, meninggal dunia pada usia 76 tahun setelah mengalami serangan jantung selama konser di Castel Volturno, Italia. Dia sedang tampil dalam konser amal yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kejahatan terorganisir ketika dia pingsan tak lama setelah menyanyikan lagu ikoniknya, Pata Pata. Kemsrander was for the Isaac Christopher Borwan war bisyo yang didedikasinya untuk musik, aktivisme, at bigyan ng panindasan. Artisanter Makeba, bearer for yung musiknya. Deres lantidong musisi Africa Pertamer in the Function Global. It is ng Bovertory African ke penonton international. Memadukan Afropop, jazz, dan dunia. Was conquer, video awalnya icon musik, siya yung advocate, ikinadoro sama di apartheid di Afrika Selatan, ay ang simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Lagunya, Soweto Blues, yang ditulis oleh Hugh Masekela, menjadi lagu kebangsaan bagi gerakan anti-apartheid. Ebor Jones Karyoring, Makeba dianggap kiris platformnya do rapture kinensing rasisme dan ketidaksetaraan. Dia berdeks di Perserikatan Bangsa-Bangsa, neker bermana para pemimpin hak sipil di Amerika Serikat, dan tampil di berbagai perayaan kemerdekaan di seluruh Afrika. The comment is sing under orang audience one for decade. Dahingga din daw tersanam kuno na doon bodai Afrika Selatan, era bekonoan yun na kebebasan. Meatloaf, Marvin Lee Ade. Pada tanggal 16 Juni tahun 2016, selama konser di Northern Alberta Jubilee Auditorium di Edmonton, Meatloaf, penyanyi rock terkenal yang lahir dengan nama Marvin Lee Ade, pingsan di atas panggung saat membawakan lagu ikoniknya, I'd Do Anything for Love. Karena si masurikin ng flow telah town and derisinerant or rekan benches and petugas medis darurat sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Pinify cigara kemudian dikaitkan dengan dehidrasi parah. Insiden ini terjadi tak lama setelah Meatloaf menunda pertunjukan di Calgary awal minggu itu karena sakit. Setelah pingsan di Edmonton, perwakilannya meyakinkan para penggemar bahwa Meatloaf responsif dan dalam pemulihan yang baik. Meatloaf inembelming berombod serwers and selama pertunjukan. Tomo pingsan di London. Des tumendo around town iorda syndrome Wolf Parkinson White, dan lainnya di Pittsburgh pada tunun distorasi bersin yang disebabkan serangan asma. Juan Carlos Formel. Pada tanggal 26 Mei 2023, Juan Carlos Formel, seorang musisi Kuba Amerika, nominasi Grammy dan bassist untuk band terkenal, Los Fan Fan, mengalami serangan jantung fatal selama pertunjukan di Lehman Center for the Performing Arts di New York. Ketika dia permawasan konser, Formel jatuh pingsan di atas panggung, mendorong perhatian medis segera. Meskipun upaya untuk menyadarkannya, dia dinyatakan meninggal pada usia 59 tahun. Lahir dalam keluarga musik terkemuka, Formel adalah putra dari Juan Formel, pendiri Los Fan Fan. Dia bergabung dengan band pada tahun 2014 setelah ayahnya meninggal.
and verwinterpretischer significant, vestikor Afro-Cuba. Demikian mendedaki siderwankan durunan bersimbay komunitas musik, yang jadi kenang atas bakat luar biasa serta dedikasinya terhadap musik Kuba.